وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات al-qa'imin wal qa'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan izinnya kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian ibadah Ramadan, yaitu qiyam Ramadan. Tentu yang kita bisa lakukan sangat sedikit, tetapi harapan kita sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal kita sedikit, tapi kalau berkesinambungan dan berterusan, Allah suka. Itu tandanya kita sabar dan istiqamah. Oleh sebab itu kita berharap kepadanya, mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini Allah berikan pahala yang besar seperti yang telah dijanjikannya. Kullu amal ibni adamah lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan semua amalan anak Adam itu adalah untuknya, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena dia adalah untukku. Dan ini kata para ulama idhafatu tasyrif, Allah menyatakan untukku, artinya untuk menta'zim dan memuliakan, membesarkan puasa itu. Sama dengan masjid ini disebut Baitullah, rumah Allah. Tapi Allah tidak butuh rumah, tapi idhafatnya adalah tasyrif. Sehingga kita kalau sudah membuat rumah Allah, kita tak akan buat di situ kecuali yang diinginkan Allah. Sahih? Makanya masjid rumah Allah, maka mesti di dalamnya dilakukan yang disukai Allah. Ya dah, suka Allah misalnya uang lagu berapa nama saja, ndak aja nih buat di rumahnya, kan ya, kentogang deh. Nah, apalagi pakai organ. Ya dulu kadang peresmian, nilai tidak dalam tapi pilih di dulunya, tapi peresmian musajid. Allah musta'an. Masyaallah kiram. Jadi saum li, yaitu untuk membesarkan, menta'zim bahwa puasa ini adalah Allah suka. Allah suka. Masyaallah kiram. Makanya Allah pilihkan untuk pelaksanaannya di bulan terbaik. Di bulan terbaik. Bulan ini adalah hadiah istimewa dari Allah untuk umat Islam. Umat sebelumnya tidak mendapatkannya. Lalu di wasawat ditinggali untuk umat Islam khusus. Kemudian hari-harinya semuanya mengandung kemuliaan, dan setiap hari Allah memberikan, membagi-bagikan pembebasan dari api neraka, yaitu setiap malam. Dan Allah di antara malam-malam yang istimewa itu, Allah istimewakan lagi satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah kalau mengatakan wa ma adraka, itu biasanya sesuatu yang besar yang terjadi. Wa ma al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Qari'ah, tahu qari'ahnya? Al-qari'ah tentu tukang baca Quran. Bukan, hari kiamat. Hari kiamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Pertanyaan ini pertanyaan bahwa di sebaliknya ada sesuatu yang besar, dan Allah yang tunjukkan langsung. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu dihitung lebih kurang 83 tahun. Artinya malam setanding atau lebih baik dari umur kita semuanya. Umur kita. Bapak rencana umur? Alai sampai 83. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 sana. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kan ya? Atau banyak non gugur sebelum itu dan sedikit yang melampauinya. Wa qalla man jaza dzalik. Nah sekarang umur kita pendek-pendek, umur umat-umat dulu panjang-panjang. Umur-umat dulu panjang-panjang. Nabi Nuh berapa umurnya? 1000 tahun kurang 50. Ya biar banyak bunyi kan. 1000 kurang 50. Berapa PTJ-nya? 1.000.000 kurang muatibun. Kalau sampai muatibun sekendek tapi kalau bisa 1.000.000 kurang muatibun. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimah dirahmati Allah. Lalu Allah berikan kepada kita keistimewaan. Coba kalau seandainya sejak kita balik, Bapak mau balik dulu? Oh, malih dia habis lah. Dia tidak cik sampai umur je balik dulu. Ada lagi mimpi ni petabang kan? Nah, kaum muslimin muslimah dirahmati Allah. Dapat kita berapa Ramadan yang kita lalui, dan setiap orang yang menghidupkan seluruh malam Ramadan pasti dapat, walaupun dia nggak tahu. Ini caklah tahun tu tapi dapat sekeneknya, bodoh tak tahun tu dapat banyak, lebih banyak. Yang tak kini kan digunakan besok. Sekarang untuk apa? Dibuat status hilang aku, hilang. Lebih elok dah, lebih elok dah. Tak tahu. Ni kalau lah tahu nyai dulu tangan tu. Berfoto dulu le. Alhamdulillah cerah mata air kini. Tu cerita dulu malam tadi lagi sampai. Subhanallah. Kamu muslimin. Jadi lebih elok dah. Tak tentu. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Di kalangan salaf mereka jarang nanyakan bos Lailatul Qadar aja. Tapi ayo kita mencari Lailatul Qadar. Nabi SAW iza dakhala al-ashru shadda al-mi'zan, ahya laylahu wa shadda mi'zarahu wa ayqadha ahla. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, dia hidupkan malamnya, lalu dia kencangkan ikat pinggangnya. Kalau kencang ikat pinggang tu dua makna kiasan. Pertama, kerja keras. Wang kalau kan bekerja kobek pinggang kuat, iya, nya kan pe pawang, kan pe mai, pe gumbo batu, kan bakobek saudara. Nah, tapi kalau pe makan ndak ya.
Kalau makan berarti makan tak kau koir. Tapi pas makan lo kodu nonton majijan. Contoh kojo hebanu. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Wa aiqadha ahla. Dia bangunkan keluarganya. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat? Karena siapa yang tak mendapatkannya rugi besar. Itu tidak bisa dia hitung-hitung dengan proyek dulu. Iya, tidak bisa. Karena surga di depan kita. Surga di depan kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi rela meninggalkan keluarganya. Kan bahasa kinayah, tidak melakukan hubungan suami istri semalam sebelum malam terakhir itu. Karena dia itikaf. Orang itikaf tidak mungkin boleh pulang dulu sepatunya, tidak boleh. Ya, batal itikafnya. Kalau nak itikaf lagi, pasang niat baru. Bahkan itu dianggap maksiat kalau melakukan hal tersebut ketika kita sedang itikaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kenapa malam itu besar? Subhanallah, malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan Jibril pada turun. Dan di malam itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu ditetapkan apa yang akan berlaku setahun setelahnya. Jadi takdir kita ditetapkan setahun ke depan di malam itu. Kalau uang ibarat uang membuat anggaran tu nampak odopan deh. Tulen buat elok okeynya. Masuk nama orang iya, kan pengalaman yo. Kalau di malam itu diputuskan segala amrin hakim, keputusan yang bijaksana, perkara bijaksana. Lalu kita ada di tengah orang-orang yang sujud, yang ruku, yang munajat, yang berzikir, baca Quran. Allah akan masukkan kita pada orang-orang yang dapat keuntungan besar untuk setahun ke depan. Makanya rugi ketika orang tengah menetapkan itu, awas bagalung bakawah. Wang kan lekan masuk nama orang doang. Awak jago pun tidak lekan masuk. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, coba lihat ketika ketika bergantian shift malaikat malam dan malaikat siang. Kapan mereka ganti shift? Waktu salat subuh dan waktu salat asar. Maka Nabi katakan, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat di waktu dingin, yaitu waktu subuh dan waktu asar, masuk surga. Kenapa? Karena waktu itu malaikat yang datang melihat kita salat, yang akan pergi melihat kita salat, mereka akan melaporkannya kepada Allah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka kata mereka, adraknahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami turun, mereka sedang solat. Mereka akan pulang, mereka sedang solat. Kalau begitu, menyenangkan tak kira-kira laporannya? Bukankah amalan yang paling dicintai Allah setelah syahadatain adalah salat? Lalu kita dilihatnya sedang salat. Kemudian kaum muslimin, di saat amalan kita dilaporkan dalam laporan tahunan, yaitu di bulan Sya'ban, Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebab dia ingin ketika tutup buku tertulis sedang berpuasa. Wa inni uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Saya ingin ketika amal saya dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Juga dalam laporan harian, harapan minggu pekanan, yaitu hari Senin dan Kamis, Nabi juga menyunahkan untuk puasa Senin dan Kamis, karena dia ingin ketika tutup buku pekan itu tercatat orang yang sedang
puasa, karena puasa amalan yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Malaikat semuanya pada turun. Kalau sempat kaum muslimin, ya, andainya tanpa tidak perbandingan, tetapi andainya presiden berkunjung ke Simpang Tibun, ke Masjid Abdullah bin Mas'ud, sodometri di Bone, kadang tidak acara, kadang ada, kadang kan ya, menolak galen timun, agak menteri pertimunan, tidak ada menteri pertimunan, menteri pertanian dan perkebunan, kan ya, ya je, menolak apa nomor ikan juga ikan ke menteri kelautan dan perikanan, itulah menolak menggali ke menteri perdagangan, menolak dapat proyek apa jadi satu. Jadi tuan-tuan, sekarang malaikat, coba bayangkan, malaikat di malam itu turun semuanya. Ajin apa? Nak bini lihat misal atau sen apa? Nggak dunia punya saya, tidak mungkin saya. Tapi di malam itu Allah SWT akan datangkan semua malaikat, bahkan malaikat Jibril. Makanya disebutkan oleh para ulama, kenapa? Apa tandanya Lailatul Qadar? Pagi itu sinar mentari tidak begitu panas. Ya, karena terhalang saking banyaknya malaikat yang pergi. Naik kembali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslim, pada awalnya, di awal dulu Nabi mencari-cari. Awak tinggal mengikut dia. Dulu dia 10 malam pertama dicari Nabi, tidak dapat. Ya, sudah itu di 10 malam kedua, tidak jawab suara. Akhirnya diberitahu oleh Jibril, Lailatul Qadri amamaka. Lailatul Qadar itu di depan, di 10 malam terakhir. Dan yang paling diharapkan adalah malam 27. Yang paling diharapkan. Tetapi para ulama, dia tidak tetap di malam 27, tapi adalah di malam-malam ganjil. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, cari di malam-malam witir. Tentu ada yang bertanya, guys, awak kini malam ke berapa? 7 boleh, nang tan boleh. Bila Lailatul Qadar rusaknya, nanti yang buat panjang ustaz jadi, nanti yang buat panggil je saya. Ya payah kau jadi. Tu mana malam Lailatul Qadar? Ingat kaum muslimin, di masa Nabi SAW hampir ditunjukkan Lailatul Qadar, tapi karena ada yang berbantah, tidak jadilah. Gara-gara dia berbantah, tidak ditunjuk Lailatul Qadar. Wak takwi, gara-gara itu Lailatul Qadar tidak ditunjukkan ke kita. Nauzubillah. Kau corong, tondok pun jembut je lah mana? Hah? Dah sama nyebut dia. Jadi buat juga. Hah? Patu ke Nabi. Apa dia payah wano? Pandai lah awak pada Nabi SAW dah. Hanya 3 dulu. Kan 3. Awal Ramadan kan 1A, 1B, 1C. Berarti Lailatul Qadar habis justru. Ada itu kaum muslimin. Nah, gimana caranya? Hidupkan seluruh malam itu. Nak 1A, nak 1B, 1C. Itu yang kita dapat. Mungkin yang malam 18 hari ini mungkin itu yang benar. Kita tidak otomatis menyalahkan. Tetapi walaupun benar, caranya salah. Caranya salah. Sebab Nabi tunjukkan, lihat atau sempurnakan gelangan 30. Makanya walaupun topik kau jawab, tapi babuik dengan cara tidak di-SK-kan. Kalunya tidak cair. Dan tak setanya ke utawiyah yang pengalaman. Nah, tidak cair nak.
walaupun batik kadang kan orang gila lah kan ya awak suang itan dahulu kojo iko deh dahulu ancak kojonya tapi batemo indah. Makanya kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu walaupun salah berpahala, tapi siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu tanpa ilmu walaupun batil tetap berdosa. Sebab Nabi melarang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, tapi menyuruh menafsir Al-Quran dengan ilmu. Makanya alim bila berijtihad salah pun dah satu pahala, dua dapat dua pahala. Tapi kalau orang jahil walaupun betul ijtihadnya dia terlarang berijtihad, maka dapat dosa. Ma'asyal kiram. Nah, kembali ke Ramadan, Lailatul Qadar ada di malam-malam ganjil. Dan kita yang sudah terbiasa dan bersiap jauh hari sebelum Ramadan, kita mau bersiap untuk hari-hari yang mulia ini dengan segala kemampuan yang Allah beri. Ya, jangan sampai kita dalam keadaan lalai daripada apa yang diinginkan dari kita. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik amal ya setelah melaksanakan salat 5 waktu kemudian puasa Ramadan ini, tentu saja yang paling diharapkan adalah satu iktikaf bagi yang punya kesempatan, karena sebagian tidak punya kesempatan, mungkin karena sering musafir atau jadi abdi negara ya. Ala cuti tanggal 21 Ramadan adun kan? Yang tidak jadi abdi negara tapi jadi abdillah. Ini kalau jadi abdi negara kok ada telah ambil salat gitu. Ada ustaz itu mau jiwa masuk PNS kan, ustaz gadang dah ada kek mugahi bo salat asar. Bapa je abu ya bo salat asar itu tu yang kalau jadi abdi negara kita telah ambil salat dia. Makanya jangan lupa walaupun jadi negara tetap jadi abdillah, jadi hamba Allah. Makanya para abdi negara harusnya mendahulukan Allah dari kepentingan negara. Karena negara ini kalau tidak dijaga Allah SWT habis kita. Makanya harus mengacu kepada apa yang Allah inginkan. Wabillahi taufiq. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua adalah semakin menggencarkan baca Al-Quran, kemudian menghidupkan malam. Kalau kini awak mungkin jalan tengah malam lolok lah, esok anda tidak ada lolok kecuali memang tidak tertahan lah, ya kan ada yang ngatur ya, tidak mau dibuka loh cara kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan untuk itu kita disunnah atau dibolehkan untuk bersama-sama. Sebab kalau seorang dia itikaf dia maknanya, apalagi kalau terpengaruh cita-cita saya itu takut dia angkat dia nak pergi kan. Aduh pengaruh itu kini lendak. Mana tentu aduh ke. Nah, Allah musta'an. Tapi dengan beramai bersama maka insya Allah kita bisa saling mendukung. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya sedekah dalam bentuk apapun. Dan yang paling utama menerima sedekah kita, hadiah kita adalah keluarga kita sendiri yang paling dekat. Dan jangan lupa berdoa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda tapi paling cerdas. Siapa dulu dong? Suaminya. Nah, iya tidak apa-apa. Siapa dulu dong ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ketika tahu dia ada malam Lailatul Qadar, dia tanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita law adrakani atau adrakatni Lailatul Qadri, madza aqul?
kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan? Berarti Aisyah paham Lailatul Qadar itu untuk meminta. Untuk meminta. Maka Nabi ajarkan permintaan terbesar. Coba lihat. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Hasilnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan, siapa hidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata hadiah terbesar bulan ini adalah ampunan dosa. Sebab kalau sudah ampunan dapat langsung jannatin ardhas samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Antara ampunan dan surga ibarat kunci dengan pintu. Kalau kunci sudah terbuka, pintu pun terbuka. Jadi kunci surga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika dihisab di depan Allah nanti, kalau Allah ingin kita dipermudahkan olehnya, dia tutup, dia turunkan sitahan. Kita diinterogasi, investigasi dalam keadaan tertutup. Lalu ditanya, kamu buat dosa ini? Iya. Kamu dosa ini? Iya. Hah? Tahu punya? Dia tutur nyosen di Allah Ta'ala nyosen. Tapi ketahuilah, kalau lah pada tertutup dia hisab di Allah Ta'ala ya lah jenis sobanau insyaallah Allah akan ampuni. Satartuka fid dunya, dulu di dunia saya tutupi dosamu ini. Wa al-yawma aghfiru laka, hari ini saya ampuni. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ternyata ampunanlah hadiah teristimewa. Maka apa doa yang bagus? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ingat, ampunan Allah itu bersyarat, yaitu kita juga siap mengampuni siapapun hamba-hamba Allah, baik yang bersalah sengaja kepada kita ataupun yang tidak bersengaja. Pokoknya keluarkan semua orang yang bersalah yang tertawan di hati kita, keluarkan dari hati kita. Pokoknya dah selesai. Sebab SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Sebab ketika amal mau diangkat, lalu Allah lihat ada orang yang tidak berkeselesaian, tidak berkeselesaian antara saudaranya. Kata Allah SWT, amhila hazaini hatta yastaliha. Jangan proses, jangan diproses amalnya sampai mereka keduanya berdamai. Berdamai itu saling memaafkan, ya, saling memaafkan dan menyelesaikan, supaya Lailatul Qadar betul-betul Lailatul Mubarakah. Baik, sampai di sini dulu, tidak usah panjang-panjang, betul lah. Yang penting tahu kapannya, bagaimana semangatnya, dan apa yang akan kita dapat, dan apa amalan yang harus kita kerjakan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.